Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas bab 3 pada pasal 12 sampai 17 tentang penetapan dan ketetapan pajak pada Undang-Undang KUP tahun 2007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul. Saya dari kelas 2 PK2. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari pasal 12 dan pasal 13. Baik, langsung saja. Pada pasal 12 ayat pertama dijelaskan bahwa pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak. Lanjut pada pasal 12 ayat kedua, ketentuan ini mengatur kepada wajib pajak yang telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan serta melaporkan dalam surat pemberitahuan. Pada ayat ketiga dijelaskan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam surat pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar. Misalnya, pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya. Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lanjut ke pasal 13, dijelaskan bahwa pada pasal 13 ayat 1, ketentuan itu memberi wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar yang pada hakikatnya hanya terhadap kasus-kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ini. Pada ayat kedua, dijelaskan bahwa ayat ini mengatur sanksi administrasi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak karena melanggar kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A dan huruf E. Sanksi administrasi perpajakan tersebut berupa bunga sebesar 2%. Pada ayat ketiga dijelaskan bahwa ayat ini mengatur sanksi administrasi dari suatu ketetapan pajak karena melanggar kewajiban perpajakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, huruf B, huruf C, dan huruf D. Pada ayat keempat dijelaskan bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem self-assessment apabila dalam jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat ke-1. Lanjutannya, pada pasal 13 ayat 5 dijelaskan apabila terhadap wajib pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk menentukan kerugian pada pendapatan negara atas jumlah pajak yang terutang belum dikeluarkan surat ketetapan pajak. Untuk mengetahui bahwa wajib pajak memang benar-benar melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, harus dibuktikan melalui proses pengadilan yang dapat membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun. Untuk penjelasan ayat ke-6 sudah cukup jelas. Dan terakhir, penjelasan pada pasal 13A, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, bagi wajib pajak yang melanggar pertama kali, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai pada sanksi administrasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinardila dari kelas 2 PK2 dengan NIM 96/2019-048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasal 13A. Pasal 13A menjelaskan bagi wajib pajak yang melanggar pertama kali tidak akan dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Selanjutnya di sini ada pasal 14 ayat 1. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat tagihan pajak apabila 1. PPh tidak atau kurang dibayar, kedua, penelitian menemukan pajak kurang bayar akibat salah tulis atau salah hitung, yang ketiga, PKP terlambat atau tidak membuat faktur pajak, keempat, PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, yang kelima, PKP melaporkan faktur pajak dalam masa yang berbeda dengan masa penerbitan. Selanjutnya di sini ada pasal 14 ayat 2 hingga 6. Ayat 2, di sini STP berkedudukan setara dengan SK PKB. Yang ketiga, wajib pajak wajib melunasi pajak kurang bayar ditambah sanksi bunga 2% per bulan selama maksimal 24 bulan sejak saat terutang hingga penerbitan STP. Yang keempat, terhadap pengusaha atau pengusaha kena pajak, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Yang kelima, terhadap pengusaha kena pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sampai dengan tanggal penerbitan surat tagihan pajak dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Yang keenam, tata cara penerbitan surat tagihan pajak diatur dengan atau berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan. Lanjut,
Di sini ada pasal 15 ayat 1 dan 2. Pasal 15, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKP KBT dalam jangka waktu 5 tahun sejak saat terutang. 1. Disebabkan penemuan data baru atau data yang semula belum terungkap hingga yang semula belum terungkap menambah pajak terutang. Yang kedua, wajib pajak dikenai kenaikan 100% dari pajak terutang jika data ditemukan melalui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Rianisi dari kelas 2 PK2. Pasal 15, kenaikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 tidak dikenakan apabila surat ketetapan pajak kurang bayar. Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendakan sendiri. Tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan apabila jangka waktu 5 tahun sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 telah lewat. Surat ketetapan itu tetap dapat diterbitkan ditambah dengan sanksi dengan bunga 48%. Dalam hal wajib pajak, setelah jangka waktu 5 tahun tersebut, dapat dipidana yang memalukan karena mendapatkan kerugian pada pendapatan negara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pasal 16, apabila terdapat kekeliruan wajib pajak, DJP dapat membetulkan surat ketetapan pajak, surat agen pajak, surat keputusan pembetulan atau yang lainnya yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis. Kesalahan itu, permohonan pembetulan yang diajukan oleh wajib pajak harus diputuskan dalam batas waktu paling lama 6 bulan sejak permohonan diterima. Pasal 17, surat ketetapan pajak lebih bayar tersebut diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atas surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil, atau lebih bayar. Apabila wajib pajak setelah menerima kesuratan tetap pajak lebih bayar dan menghendaki pengembalian kelebihan pembayar pajak, wajib mengajukan permohonan tertulis sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 ayat 2. Berdasarkan permohonan wajib pajak, setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan surat ketetapan lain lebih bayar apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Bestari Syarifuddin ingin menjelaskan tentang pasal 17 ayat 3, 17A dan 17B Undang-Undang KUP 2007. Di sini ada pasal 17 ayat 3 yang berisikan surat ketetapan pajak lebih bayar masih dapat diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan atau data baru ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada pasal 17A ayat 1-2 yang berisi surat ketetapan pajak nihil diterbitkan untuk pajak penghasilan apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Lalu, pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak. Lalu, tata cara penerbitan surat ketetapan pajak nihil diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya ada pasal 17B ayat 1-4. Ayat 1, surat keterangan pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat berupa surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Ayat 2, batas waktu dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap permohonan wajib pajak atau pengusaha kena pajak bila batas melampaui permohonan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan. Ayat 3, jika terlambat menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar kepada wajib pajak, diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu. Ayat 4, apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan tidak dilanjutkan dengan penyidikan, maka kepada wajib pajak diberikan imbalan 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Deslianti. Saya dari kelas 2 PK2 dengan NIM 96/2019-027. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pasal 17C sampai pasal 17E. Pasal 17C pada ayat 1 membahas tentang pengembalian kelebihan bayar pajak setelah diterbitkan surat pemberitahuan adalah 3 bulan untuk PPH dan 3 bulan dan 1 bulan untuk PPN.
Kemudian pada ayat 2, yaitu membahas tentang pengertian kepatuhan penyampaian SPT, yaitu tempat waktu dalam menyampaikan SPT dan tuntutan terakhir, menyampaikan SPT masa pajak Januari hingga November, tidak terlambat dari 3 masa pajak, dan SPT yang disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasal 17 ayat 3, yaitu membahas tentang WP dengan kriteria tertentu yang pada ayat 2 tadi ditetapkan dengan keputusan dari Dirjen Pajak. Kemudian pada ayat 4, yaitu Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKP dalam jangka waktu 5 tahun setelah melakukan pemeriksaan terhadap WP yang telah memperoleh pengembalian pendahuluan. Kemudian pada ayat 5 menjelaskan bahwa mendorong wajib pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang berutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang pasal 11C, yaitu pada ayat 6, WP tidak diberikan pengembalian pendahuluan apabila WP dilakukan penyidikan tentang tindak pidana di bidang perpajakan, kemudian terlambat menyampaikan SPT masa 2 masa berturut-turut, terlambat menyampaikan SPT masa 3 masa dalam catatan kalender, dan terlambat menyampaikan SPT. Kemudian pada ayat 7 menjelaskan tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, yaitu PMK garis 192 garis miring PMK garis miring 03 garis miring 2007. Lanjut pada pasal 17D, yaitu pada ayat 1, Dirjen Pajak dapat menerbitkan surat keputusan pengembalian pegawai pajak paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk PPh dan paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk PPN. Pada ayat 2 menjelaskan tentang WP yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayar pajak. Ada WP orang pribadi dan WP badan maupun PKP atau pengusaha kena pajak. Nah, pada pasal 17D, pada ayat 3 menjelaskan tentang batasan jumlah peredaran usaha, jumlah penyerahan, dan jumlah yang dibayar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan PMK 193 garing PMK 2003 garing 2007. Pada ayat 4, membahas tentang mengurangi penyalahgunaan pemberian kemudahan kecepatan, mengurangi kelebihan pembayaran pajak Dirjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan setelah memberikan pengembalian pendahuluan. Pada ayat 5, berisi bahwa memotivasi WP agar melapor jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewajiban yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4. Kemudian pasal yang terakhir, yaitu pasal 17E, itu orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembelian barang kena pajak di dalam daerah pabean yang tidak dikonsumsi di daerah pabean dapat diberikan pengembalian pajak pertambahan nilai yang telah dibayar yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Demikianlah video dari pembahasan tentang bab 3 pasal 12-17 tentang penetapan dan ketetapan pajak pada UU KUP tahun 2007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.